Ketika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Nah, memanglah di negara demokrasi terbesar seperti Indonesia, memang harus dibutuhkan setidaknya partai-partai yang berada di oposisi, partai-partai yang berada di luar pemerintahan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika banyak PHK dan bahkan juga pengangguran dari data BPS meningkat, Puan Maharani pun setidaknya mengingatkan janji pemerintah, khususnya Gibran, yang pada saat lalu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, menurut saya pentingnya partai-partai yang berada di oposisi yaitu untuk apa? Untuk menjadi penyeimbang, untuk setidaknya mengingatkan lah apa janji-janji pada pemerintahan saat ini untuk direalisasikan, untuk ditepati. Menurut saya komitmen dari PDIP juga sangat keren sekali ya. Ketika semuanya berlomba-lomba masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran, PDIP justru menjadi penyeimbang. Padahal sudah dirayu-rayu ya oleh Pak Prabowo Subianto untuk masuk ke dalam pemerintahan, tetapi PDIP tidak mau dan setidaknya mendukung semua program-program Pak Prabowo, yaitu untuk menjadi penyeimbang pemerintahan. Menurut saya ini juga sangat keren sekali. Dan bahkan kalau kita lihat dari data-data, bahkan ada pengangguran setidaknya mencapai 7 juta lebih. Bayangkan, pada saat lalu juga ramai diperbincangkan ya ketika ada job fair. Job fair itu bahkan masyarakat juga berbondong-bondong datang dan bahkan juga ada yang sampai pingsan, bahkan juga ada yang terlibat dorong-dorongan dan lain sebagainya. Sangat membludak sekali ya acara job fair pada saat lalu. Dan yang cukup mengejutkan, ada pengakuan, setidaknya ada pengakuan mengejutkan. HRD ungkap 90% job fair hanya ajang formalitas perusahaan. Nah, apakah benar demikian ya? Yaitu ajang job fair ini hanya formalitas. Ini juga cukup masuk akal sekali, di mana ketika data-data BPS mengungkapkan banyak pengangguran dan bahkan semua menagih janji terkait Gibran yang pada saat lalu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, tiba-tiba ada job fair membludak dan bahkan juga banyak masyarakat yang antusias untuk mengikuti job fair ini. Dan ternyata ada pengakuan. Nah, apakah ini juga fakta sebenarnya di lapangan? Yaitu 90% job fair hanya ajang formalitas perusahaan karena tuntutan pemerintah. Ya, kita juga tidak tahu ya. Yang jelas memang timingnya sangat tepat sekali ketika BPS setidaknya mengumumkan ada pengangguran yang sangat banyak sekali di Indonesia dan tiba-tiba ada acara job fair ini. Di tengah derasnya arus pencari kerja yang memadati, berbagai job fair terungkap sebuah fakta pahit, pasalnya tak kurang dari 90% keikutsertaan perusahaan dalam ajang tersebut disinyalir hanya sebatas formalitas belaka. Pengakuan miris ini mencuat dan menjadi viral setelah akun Instagram kitabuku.id. Akun itu menggugah tangkapan layar pengakuan seorang HRD yang secara terang-terangan menyebut job fair sebagai ajang formalitas. Sontak unggahan ini menyulut gelombang kekecewaan di kalangan para pencari kerja. Mereka mengeluhkan banyak waktu, tenaga, dan banyak biaya yang telah mereka korbankan untuk menghadiri acara-acara tersebut. Seringkali terasa sia-sia, bagai buih di lautan harapan. Menurut pengakuan HRD yang kini menjadi buah bibir, banyak perusahaan yang berpartisipasi dalam job fair sebenarnya tidak sedang dalam fase harus mencari kandidat baru. Keikutsertaan mereka justru lebih didorong oleh desakan atau paksaan dari pemerintah daerah untuk ambil bagian dari acara tersebut. Nah, apakah demikian ya? Kalau ini beneran seperti ini, hanya ajang formalitas, wow, sungguh mengecewakan sekali ya. Nah, bahkan pada saat lalu juga banyak setidaknya yang menagih janji Gibran ya, terkait janjinya 19 juta lapangan pekerjaan. Pada saat lalu juga sangat ramai sekali ya.
ketika Gibran ke IKN. Di tengah apa? Di tengah Pak Prabowo dan pejabat-pejabat di istana menyambut Emmanuel Macron dan dibarengi dengan acara job fair. Gibran bahkan juga tidak berada di Jakarta, tidak berada di Pulau Jawa melainkan di IKN. Nah, ini ada apa juga ya? Apakah kabur dari fakta yang ada? Wah, kita juga tidak tahu. Yang jelas pada saat lalu ketika Pak Prabowo dan pejabat-pejabat di istana menyambut Emmanuel Macron dan juga sedang ada acara job fair, Gibran malah terbang di IKN. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Gibran sebagai wakil presiden yang seharusnya mendampingi Pak Prabowo Subianto malah tidak tampak di istana. Ini juga menjadi pertanyaan dari warganet ya. Ini bahkan dikomentari oleh Manto. 7.280 pengangguran, janji 19 juta lapangan kerja masih nggak jelas. Ketua DPR Puan tagih janji pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Terus bersuara Mbak, ketok palu sahkan perampasan aset koruptor. Puan juga nuntut, dia juga mestinya gak memberi masukan pada presiden. Kok ikut nuntut? Buat apa? Negara ikut gaji dia. Berapa gaji dia dalam setahun? Uang reses, uang gaji tunjangan. Ibu Puan gimana mau nunggu respon nyata pemerintah? Jadi dagelan kalau ibu tanya Pak Wapres. Biye 19 juta, lapangan kerja janjine biye. Ya seperti itulah. Kalau loker yang dijanjikan 19 juta itu benar, ada dan pengangguran hanya 7,28 juta. Berarti masih surplus loker sebanyak kurang lebih 11,72 juta. Ya, sabar Kang, belum 19 juta yang nganggur. Entar kalau diluncurin lebih dari 19 juta lapangan kerja, ya malah mubazir, banyak sisa lowongan. Sebentar lagi, kalau Koperasi Merah Putih sudah berjalan, akan ada banyak lapangan pekerjaan. Maksudnya akan banyak tersangka korupsi. Seperti itulah, jadi menurut saya sangat keren sekali ya. Ya memang di negara demokrasi yang terbesar seperti Indonesia, yang masyarakatnya mencapai 300 juta ya, seharusnya memang ada partai yang berada di oposisi. Ya minimal disisakan 5 partai lah yang berada di oposisi seperti PDIP ini ya. Sehingga apa? Sehingga bisa mengontrol setidaknya di pemerintahan Pak Prabowo ini di jalur trek yang benar. Jangan sampai seperti pada saat di 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi. Semua partai bergabung di pemerintahan dan akhirnya tidak ada yang menjadi kontrol. Dan akhirnya Pak Jokowi juga setiap kebijakan-kebijakannya akhirnya di luar jalur trek. Nah ini juga sangat wow sekali. Semoga saja Pak Prabowo ini tidak meniru gaya Pak Jokowi. Karena saat ini Pak Jokowi juga sudah merasakan ya, setelah purna tugas bukannya pensiun, menikmati masa pensiunnya, tetapi malah banyak sekali yang setidaknya meragukan ijazah asli dari Pak Jokowi. Dan bahkan belum lagi ada gugatan, setidaknya wan prestasi mobil SMK, gugatan ijazah dan lain sebagainya. Belum lagi Pak Jokowi juga dituduh terlibat dalam skandal apa juga itu. Jadi sangat wow sekali lah. Jadi menurut saya sangat pas sekali lah kalau ada partai, setidaknya ya ada yang menyusul PDIP lah. Minimal itu disisakan 5 partai politik yang berada di luar pemerintahan. Menurut saya itu pemerintahan Pak Prabowo bisa berjalan sebagaimana semestinya. Ini juga sangat keren sekali. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.